Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhaqni bis salihin. Kita masih membicarakan hadis-hadis yang berbicara mengenai bagaimana Rasulullah SAW memberikan kiat kepada kita untuk menjadi orang yang terbaik. Yang sudah kita bahas, yakni bahwa yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang kedua yang sudah kita bahas juga adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Lalu yang terakhir yang kita bahas dan belum selesai adalah hadis yang menyatakan khairukum man at'ama at-ta'am wa radda as-salam. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau memberikan makanan kepada orang lain dan mau membalas salam atau menjawab salam. Yang pertama sudah kita bahas, orang yang terbaik adalah orang yang mau memberikan makan, bahkan malahan dalam memberikan makan itu tidak hanya mau memberikan makan, tetapi juga sekaligus kita ini mau menganjurkan orang lain agar mau memberi makan juga, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah orang-orang miskin. Makanya di dalam surat Al-Ma'un itu orang yang tidak menganjurkan memberikan makan kepada yang miskin itu dianggap sebagai pendusta agama. Nah, yang akan kita bahas pagi ini adalah bagian yang kedua. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau menjawab salam. Man raddas salam. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah supaya kita ini sebagai umat Islam mau menebarkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afshus salam, tebarkan salam. Nah, salam itu yang kemudian secara
tahlis bunyinya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau lengkapnya warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kamu, demikian pula rahmat dan barokah juga atas kamu. Ya, itu yang kemudian disebut dengan kalimat salam. Ya, itu diperintahkan oleh Nabi kita untuk ditebarkan, untuk disiarkan. Itulah sebabnya maka kita kalau ketemu orang ya lalu mengucapkan salam itu. Assalamualaikum. Ya, itu paling pendek. Kalau mau lengkap warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentu saja menebarkan salam itu tidak hanya dalam bentuk verbal, dalam bentuk ucapan Assalamualaikum tadi itu. Karena memang kandungan dari makna salam itu sesungguhnya sangat luas. Sebagaimana ya luasnya makna Islam itu sesungguhnya. Karena antara Islam dengan salam itu kalau dari tinjauan bahasa merupakan dua kata yang berasal dari kata yang sama. Di situ mengandung makna yang memang ada keselamatan pasti. Tapi tidak hanya keselamatan, tapi juga ada kedamaian, ada kesejahteraan. Ya. Sehingga kemudian ketika orang itu menebarkan salam itu sungguhnya yang ditebarkan adalah keselamatan, ya, kedamaian, kesejahteraan, ya, itu yang sesungguhnya kita doakan kepada orang yang kita beri salam tadi itu. Jadi dengan kata lain ketika kita menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, terutama ketika kita mengakhiri sholat itu. Jadi sholat itu kan luar biasa indah ya. Sholat itu sesungguhnya merupakan ibadah yang bersifat individual. Karena sholat itu merupakan hubungan antara kita sebagai hamba dengan Allah. Makanya sholat itu kan kemudian diawali dengan takbiratul ihram. Jadi ketika seseorang menyatakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka selama sholat itu mestinya orang yang sedang atau sudah menyatakan takbir itu ya semata-mata hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah lalu ya setidak-tidaknya untuk sementara ketika sholat itu harus dianggap sebagai kecil, sehingga harus dilupakan, sehingga seluruh kepentingan kita itu ketika sholat itu ya dalam rangka untuk menghadap Allah yang Maha Besar ini, melakukan hubungan silah dengan Allah yang Maha Besar ini, sehingga ya seperti kita ini sedang menghadap Allah, berdialog dengan Allah begitu. Nah, sholat itu kemudian diakhiri dengan salam. Jadi begitu kita berhubungan dengan Allah, dan ketika berhubungan dengan Allah itu lupakan segalanya, ya, kecuali Allah, semata-mata menghadap Allah. Tapi begitu sholat selesai ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Nah itu sungguhnya mengandung makna bahwa memang ibadah di dalam sholat itu sekaligus yang sifatnya
individual vertikal sekalipun, itu pun juga pada akhirnya dituntut untuk diimplementasikan dalam bentuk hubungan sosial horizontal dengan menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya lalu wujudnya di antara lain ketika seseorang itu beribadah kepada Allah, tidak hanya ibadah yang sifatnya vertikal individual, tetapi juga diikuti dengan ibadah sosial horizontal. Di antaranya ya tadi itu gemar membayar zakat, bersedekah, dan bersedekah itu diantaranya diwujudkan dalam bentuk it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan diberi makan. Jadi itu ibadah sosial ya, yang tadi merupakan implementasi dari salam kita itu. Jadi sungguhnya ketika kita menyampaikan salam kepada orang lain itu kita mendoakan orang lain supaya mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesejahteraan, dan juga mendapatkan kedamaian. Nah tentu saja tidak sekedar doa ya, lagi-lagi saya sudah berkali-kali menyatakan ketika kita itu memberikan doa, menyatakan doa itu sungguhnya kita ya berusaha betul untuk mendapatkan itu, sehingga dengan kata lain mestinya seorang muslim itu ya harusnya yang memberikan jaminan keselamatan, memberikan jaminan kesejahteraan, memberikan jaminan kedamaian bagi orang lain. Itu yang sebenarnya diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah mana dakwah sesungguhnya. Ya, makanya dakwah itu kan mengajak, menyebarkan Islam. Jadi antara dakwah menyebarkan Islam dengan menebarkan salam itu sesungguhnya memiliki makna dan tujuan yang sama, yakni terciptanya keselamatan, terciptanya kesejahteraan, terciptanya kedamaian dalam hidup kita di dunia ini. Ya. Jadi orang itu ya sekali lagi ketika menyampaikan salam itu semangatnya itu sebenarnya. Jangan hanya di mulut saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus dihayati makna salam itu. Ya. Itulah sebabnya maka yang namanya dalam Islam itu jangan sampai sejahtera itu sejahtera sendiri. Ya, baik sendiri, ya, selamat sendiri, enggak. Kita tuh kenapa kok sampai berdakwah itu, menebarkan salam itu supaya kalau kita selamat jangan kita sendiri, ngajak orang lain juga, yang lain juga hendaknya supaya selamat juga seperti kita. Orang lain kita sejahtera ya, orang lain juga sejahtera. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu sampai mengancam tidak akan masuk surga kalau dia itu bisa makan dengan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ini kan maknanya tadi itu menebarkan salam itu. Jadi yang sejahtera jangan kita. Kalau ada tetangga kita yang tidak sejahtera ya kita bertanggung jawab, harus menjamin yang tidak sejahtera itu juga ikut merasakan kesejahteraan. Ya. Kalau ada orang salah diingatkan supaya apa? Selamat. Kalau orang salah jalan sudah jelas-jelas di depan cara jurang kita diam saja, itu tidak menebarkan salam kita. Ya. Makanya kita ajak untuk kembali ke jalan yang lurus supaya tidak jatuh ke jurang. Itu yang namanya fungsi salam itu di situ. Menjamin keselamatan dan kesejahteraan serta kedamaian orang lain, dan itu diperintahkan Nabi. Nah, apalagi menjawab salam. Ya. Makanya di dalam fikih itu menebarkan salam itu diberi hukum sunnah. Nah, menjawab salam itu hukumnya wajib.
Kalau ada orang sudah memberikan salam kepada kita, maka kita harus membalas salam itu. Sayangnya waktunya sudah habis ya, sehingga yang raddus salam ini, menjawab salam ini kita bahas besok ya. Jadi ini baru perintah untuk menebarkan salam. Nah besok menjawab salamnya. Sehingga kemudian salam-salaman kayak betul memang. Makanya salam-salaman ya. Jangan yang satu salam, yang satu melengos ya. Jangan yang satu sudah salam, yang satu tidak menjawab. Wah, enggak boleh ya. Tersenyum, Pak. Iya, ya. Baik, mari kita akhiri pagi ini dengan berdoa dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah